Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Brita Amalia. Di sini saya akan menjelaskan example 11.3. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, nah jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah full dependency graph. Di mana full dependency graph ini adalah slidernya 100%, kemudian untuk path-nya yaitu 100%, artinya semua aktivitas dan semua jalur pada event log ditampilkan tanpa ada penyederhanaan. Kemudian adalah menjelaskan filter filter atau abstract dependency graph, di mana kita filter terlebih dahulu. Kemudian saya melakukan abstraction untuk menyederhanakan proses. Saya geser slidernya aktifnya menjadi 100%. Dan path-nya kita geser ke 0%. Nah, di sini kita akan menyembunyikan aktivitas dan jalur yang jarang muncul. Hasilnya seperti yang terlihat pada layar ini. Grafik proses menjadi lebih sederhana sehingga alur utamanya lebih mudah dipahami. Nah, bagian ini menunjukkan rangkaian proses utama yang sering terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan example 11.5. Pada example 11.5 ini saya menggunakan performance view disco. Di sini saya menunjukkan durasi proses. Nah, saya akan merubah terlebih dahulu aktivitasnya menjadi 8, kemudian PET-nya menjadi 7,5%. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis merah berarti jalur yang paling lama, dan node merah ini adalah aktivitas yang terlihat paling lama. Jadi apa namanya? Jadi jalur yang paling lama itu adalah vehicle after hours hingga ke cancel, dan aktivitas paling lama itu adalah we validate application. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Waitudzoro Febriatur Rahma dengan NIM 240601221200008. Di sini saya akan membahas mengenai exercise 11.7, di mana di sini kita akan membahas mengenai 5 soal A, B, C, D, E, dan kita akan membahas soal A dan B terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk mencoba beberapa case yang ada di BBI Challenge 2017 ini, dan juga kita disuruh menjawab berapa min cycle time-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke Disco, seperti ini tampilan awalnya. Kita masuk ke statistik, ini kita lihat di bagian kanannya ada case. Nah, case-nya ini totalnya ternyata 31.509, dan juga min case duration-nya ternyata 21,9 hari. Soal A dan B terjawab. Nah, kita masuk ke soal C, yaitu di sini kita akan menjawab berapa banyak case yang sukses. Nah, di sini anggapannya case yang sukses itu merupakan case yang mengandung at least satu ada event all accepted. Nah, di sini kita langsung kembali lagi ke Disco. Kita masuk ke filter, attribute. Nah, di sini kita set di sini filtering mode-nya mandatory, karena di sini kita akan membuang semua case yang nggak ada all accepted ya. Nah, di sini kita cari all accepted. Nah, ini kita langsung apply filternya. Nah, di sini kita menunggu. Dan di sini kita akan nanti akan menampilkan berapa banyak case-nya. Nah, di sini case-nya ternyata yang accepted itu ada 17.228, dan juga min case duration-nya itu ada 18,1 hari. Nah, soal C terjawab, kita ke D. Nah, ini merupakan kebalikannya. Tadi kita menghitung yang sukses, sekarang kita menghitung yang unsuccessful. Dengan at least ada event or refused. Nah, tinggal ganti di bagian filternya. Nah, ini. Tadi kan filternya kita set yang accepted. Nah, ini kita cancel, kita ganti yang refused or refused. Oke. Nah, kita apply filter. Nah, kita akan melihat berapa case-nya. Nah, di sini ternyata case-nya itu yang ditolak itu ternyata ada 3.720, dengan min case duration-nya ada 16,9 D. Oke, kita masuk ke soal E. Nah, di sini kita akan menampilkan berapa kasus yang di-cancel. Nah, kasus yang di-cancel itu anggapannya bahwa semua case yang berakhirannya atau akhirnya atau endpoint-nya itu di cancel. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi ke Disco, kita kembali ke filter. Nah, di sini kita hapus ya, karena kita akan mencari hanya endpoint yang cancel. Nah, di sini udah benar, ini kita hapus semua dulu. Nah, baru kita pilih cancel. Nah, jadi di sini nanti kita akan menampilkan hanya event yang hanya case yang akhirnya itu event cancel. Nah, kita apply filternya. Nah, kita akan mencoba lihat berapa case yang di cancel. Itu ada 5.092 case, dan juga min case durasinya 24,5 D. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Bisa dilanjutkan ke soal berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rona Realita Najma dengan NIM 2406 012214 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan exercise 11.15 dari buku Fundamentals of Business Process Management, khususnya terkait analisis proses mining menggunakan dataset EBI Challenge 2017. Tujuan utama latihan ini adalah untuk mencari berapa banyak kasus yang menjalani aktivitas assess potential fraud sebanyak 2 kali atau lebih dalam satu proses. Nah, jadi saya akan mengidentifikasi kasus mana saja yang mengalami proses pemeriksaan potensi penipuan atau fraud 2 kali atau lebih. Nah, di sini saya menggunakan Disco. Langkah pertama yaitu saya akan mengimport file BBI Challenge 2017.xes, kemudian open. Nah, ketika sudah berhasil mengimport, kita buka halaman case
Nah, di sini saya akan memfilter aktivitasnya. Saya hanya akan menampilkan reassess potential fraud, kemudian saya menambahkan filter lagi untuk statusnya yang komplit. Kemudian saya menambahkan filter lagi untuk number of events-nya. Nah, di sini saya mengatur untuk minimum number-nya itu 2, karena tadi akan menampilkan berapa kasus yang menjalani aktivitas reassess potential fraud sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, jadi di sini saya set minimumnya 2 dan maksimumnya di 178. Kemudian ketika sudah mengatur 3 filter tadi, saya apply filter. Nah, di sini terlihat bahwa ada complete log all case 13. Jadi artinya adalah terdapat 13 kasus yang menjalani aktivitas we assess potential fraud sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa dari seluruh proses aplikasi kredit dalam dataset, hanya 13 aplikasi yang perlu menjalani pemeriksaan potensi penipuan lebih dari 1 kali. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan proses mining dan filter di DISCO, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi kasus yang mengalami pemeriksaan fraud yang berulang, yaitu sebanyak 13 kasus. Nah, analisis seperti ini sangat membantu organisasi untuk mendeteksi potensi masalah dalam proses bisnis dan meningkatkan efisiensi pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam Stefani dengan NIM 24060121351. Kali ini saya akan menjawab latihan 11-18, di mana di sini diminta dari referensi BPIC 2017 di berapa banyak kasus aktivitas by access potential fraud dilakukan at least 2 kali oleh resource yang sama di case yang sama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan DISCO, di mana di sini sudah diupload dataset BPI challenge-nya. Jadi di sini kelihatan map-nya gimana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan filter. Kita add filternya, kita atur followernya, filter by activity. Reference event-nya must be eventually followed by follower event. Di sini kita pilih untuk reference event-nya adalah assess potential fraud. Lalu untuk follower event values-nya adalah assess potential fraud. Dimana tadi kan dia minta resource yang sama, jadi kita require the same value of resource for each pair of events match above. Lalu untuk add filternya, kita add lagi filternya, dimana kita di sini men-setting attribute-nya, dimana at least di aktivitas assess potential fraud ini ada yang complete gitu. Di sini kita filter activity-nya supaya lebih gampang aja lihatnya. Di sini kita pilih event value-nya adalah assess potential fraud. Lalu kita add lagi filternya, filter atributnya. Di sini kita klik mandatory saja supaya dia juga menampilkan selain yang completed dari assess potential fraud. Di sini kita pilih event value-nya adalah assess potential fraud. Lalu kita apply filter yang sudah kita buat. Nah, di sini dapat kelihatan untuk statistiknya dapat kita lihat di sini. Untuk case-nya dapat kita lihat di sini. Di sini case-nya ada sebanyak 294. Di mana di sini dapat kita lihat resource-nya ada 2 di salah satu cases, di mana dia di resource user 144 untuk aktivitas access potential fraud dia ada yang complete, tapi kemudian dia melakukan lagi resume, suspend. Begitu juga di sini ada yang complete user 144, lalu dia melakukannya lagi. Gitu. Berarti total case-nya untuk pertanyaan tersebut adalah sebanyak tadi 294 dan 33 varian. Mungkin sekian, terima kasih. Saya akan menganalisis event log BPIC 2017 untuk mencari tahu mengapa sebagian kecil kasus membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu lebih dari 45 hari. Nah, analisis ini mengikuti pendekatan pada example 11.10 pada buku Fundamentals of DRM. Kemudian saya ini menggunakan DISCO. Nah, saya sudah mengimport file BPI challenge 2017.xcs ke DISCO. Nah, sudah tampil pada statistik ini. Nah, dari histogram terlihat bahwa sebagian besar kasus selesai dalam waktu singkat atau kurang dari 45 hari, dan ada ekor panjang atau long tail yang membuat sebagian kecil kasus menjadi jauh lebih lama atau lebih dari 45 hari. Nah, di sini saya membuat 2 sublog, yaitu yang pertama ada fast case atau kasus yang selesai kurang dari 45 hari, dan ada kasus yang slow case atau kasus yang selesai lebih dari 45 hari. Nah, pada fast case ini terdapat kasus sebesar sebanyak 30.198 atau sekitar 95%. Kemudian yang slow case itu hanya 1.311 kasus atau sebesar 4%. Dapat dilihat pada map frekuensi, kita atur yang ke frekuensi itu di sini saya fokus pada
3 aktivitas. Yang pertama ada O cancelled, kemudian ada A cancelled, dan ada we call incomplete files, seperti pada yang dibahas pada example 11.10. Pertama saya akan membandingkan perbedaan frekuensi pada slow case dan fast case. Yang pertama saya akan klik aktivitas O cancelled pada slow case. Nah, terlihat bahwa aktivitas ini sangat sering terjadi atau sebesar 79,3%, hampir 80% dari seluruh slow case. Nah, hampir 1039 dari kasus pada slow case ini berakhir dengan O cancelled. Nah, selain itu A cancel juga lebih sering terjadi pada slow case, yaitu sebesar 51,3%, dan we call incomplete files juga muncul sekitar 61,1% pada slow case. Nah, kemudian pada fast case dapat kita lihat bahwa pada O cancel itu hanya sebesar 48,5%, jauh lebih sedikit daripada yang slow case. Kemudian A cancel-nya juga lebih sedikit daripada yang slow case, hanya 32,3%, dan we call incomplete files-nya hanya 57%, lebih sedikit daripada yang slow case. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan performance-nya, atau saya akan menganalisis waktunya. Pada slow case ini terdapat bottleneck pada we call incomplete files. Dapat dilihat bahwa pada slow case ini we call incomplete files-nya memerlukan waktu 14,4 jam, sedangkan pada fast case we call incomplete files-nya hanya membutuhkan waktu selama 99,2 menit. Hal ini menandakan berarti customer lebih sulit dihubungi pada slow case. Dari keseluruhan analisis yang telah saya lakukan, saya mendapatkan kesimpulan yang sama dengan example 11.10. Yang pertama yaitu cancellation sangat dominan pada slow case, kemudian aktivitas we call incomplete files jauh lebih sering dan lebih lama pada slow case, kemudian we call incomplete files tersebut menjadi aktivitas yang menjadi bottleneck pada slow case, kemudian incomplete files membuat proses tertunda lama, serta customer lebih sulit dihubungi dalam kasus yang lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsan Briliana Rizky dengan NIM 24060122130092 akan menyajikan hasil dari studi kasus exercise 11.22. Jadi di sini ditanyakan apakah dalam BPIC 2017 itu pernah terjadi sebuah loan offer itu dibatalkan atau cancel, lalu setelah itu diterima atau accepted. Nah, apabila iya, itu berapa persentase dari cases yang terjadi. Nah, di sini perhitungannya saya pakai PM4Py seperti biasa, diinstal library-nya terlebih dahulu, lalu di load data event log seperti ini, previewnya, lalu diurutkan kolom berdasarkan case dan timestamp. Jadi di sini di-rename sesuai PM4Py convention, di mana di sini case itu pakainya concept name, sementara untuk time itu pakainya timestamp. Nah, lalu masuk perhitungan pencarian dari case yang memiliki cancel lalu accepted. Di sini ada sebuah fungsi seperti itu ya. Itu pertama di group by dari casesnya terlebih dahulu, lalu nanti hasil dari pencarian itu disimpan dalam array cases cancel dan accept. Nah, ini masuk ke loopingnya. Apakah dalam list aktivitas ini itu ada cancel dan accepted. Lalu apabila didapatkan cancel itu dicek apakah ada accepted di posisi setelahnya. Nah, untuk menjawab berapa persentasenya itu di sini pertama digunakan variabel total cases untuk menyimpan seluruh jumlah dari cases yang ada. Nah, itu didapatkan bahwa terdapat 31.509 cases dari data ini. Nah, untuk jumlah cases dengan cancel lalu accepted itu disimpan dalam count cancel dan accept ini. Nah, itu didapatkan ada sebanyak 902 cases. Nah, untuk persentase dari cancel lalu accepted-nya sendiri itu ada 2,86 sekian persen dari total keseluruhan kasus yang ada. Dari 31.000 ini itu ada 902, jadi sekitar ada 2% seperti itu. Nah, untuk visualisasinya sendiri, ini di sini saya pakai grafis, jadi menampilkan di FG untuk subset cases cancel lalu di accepted. Nah, ini ada cancel lalu accepted. Di sini saya juga menampilkan contoh trace sample case untuk aplikasi sekian itu. Cancel-nya ada di ini nomor 12, lalu accepted-nya itu ada di nomor 41 itu. Nah, setelahnya di sini saya akan menunjukkan visualisasi dengan Disco, di mana di BPIC 2017 itu di kolom statistik itu ada casesnya 31.509 cases, sama seperti di PM4Py itu. Lalu untuk melihat berapa jumlah anomali yang ditanyakan dalam studi kasus itu dapat dicek dalam filter ini. Lalu diklik to add filter, pilih yang follower, lalu di reference event values-nya itu kita pilih yang cancel, lalu setelahnya diikuti oleh accepted. Jadi di follower event values-nya itu yang accepted. Dan reference event-nya itu must be eventually followed by a follower event. Lalu di apply filter saja, dan didapatkan dari statistik ini bahwa cases-nya itu ada 902 cases dari anomali yang ditanyakan. Dan untuk persentasenya sendiri itu ada 2% cases dari seluruh cases yang ada dari data ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.